Alkitab katakan kita harus hidup, kalau ya katakannya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si IBLIS. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video. Dan sebenarnya video ini pernah saya sertakan beberapa waktu yang lalu, tetapi ada satu bagian menarik dan penting yang perlu kita bahas sama-sama dalam bagian ini terkait dengan pernyataan dari Pak Ustadz Nababan. Dan oleh sebab itu mari kita simak sama-sama. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, tentulah yang bersangkutan sudah mempelajarinya secara matang. Tentulah yang bersangkutan sudah mempelajarinya secara matang. Betul? Tetapi kalau ada orang Islam murtad dari agama yang benar ini, dipastikan yang bersangkutan alasannya adalah mungkin karena materi, atau juga mungkin karena belum paham tentang agama Islam ini secara baik. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan mari sama-sama menggarisbawahi pernyataan dari beliau yang mengatakan orang yang masuk ke dalam agama Islam tentulah yang bersangkutan sudah mempelajarinya secara matang. Artinya secara sederhana Pak Ustadz Nababan ini mau menyampaikan bahwa mereka-mereka yang berpindah agama dan kemudian masuk ke dalam agama Islam itu karena mereka sudah belajar. Nah, apakah pernyataan seperti ini benar adanya? Mari kita simak sama-sama satu kesaksian yang juga mualaf ini syahadatnya di tempat yang dipimpin oleh Pak Ustadz Nababan sendiri. Saya balik di kontrakan, saya mikir apa itu Islam, kok beda-beda agama sih di dunia ini sama begitu kan. Beda Allah, katanya cuma Tuhan Yesus yang ada kan, sama begitu kan. Kemudian ketemu sama Bang Ajis. Saya tanya di situ, "Bang, ajarin saya dong. Bang, ajarin saya dong. Bagaimana itu Islam?" Katanya gitu. "Oh ya udah, nanti kamu syahadat dulu," katanya gitu kan. "Oh ya udah, nanti kamu syahadat dulu," katanya gitu kan. Apa itu syahadat? Sama begitu kan. Emang kalau belajar seperti itu perlu seperti itu syahadat ya? Iya, itu kalau udah masuk Islam itu syaratnya. Kalau masuk Islam syaratnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katanya begitu kan. Berarti habis itu ya baru belajar. Katanya begitu kan. Berarti habis itu ya baru belajar. Berarti kita itu yakin bahwa Allah itu satu, kemudian Nabi Muhammad Rasulullah kita yang ngajarin kita supaya beriman kepada Allah. Nah teman-teman, kalian bisa menilai sendiri. Berdasarkan kesaksian dari seorang mualaf ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nababan. Karena menurut kesaksian dari mualaf ini, belajar itu terjadi setelah syahadat. Artinya sudah masuk dulu ke dalam agama Islam, lalu baru belajar. Jadi kalau tadi Pak Ustadz Nababan menyampaikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu karena mereka sudah belajar secara matang, beliau ini mengatakannya berbeda teman-teman. Dan menariknya teman-teman, ini si Perius Kia, memang pernah saya bahas kesaksiannya ini. Dia ini syahadat di tempat yang dipimpin oleh Pak Ustadz Nababan sendiri. Mari kita simak ya ini cuplikan videonya nih, supaya kita tidak sekedar memberikan sebuah komentar tapi tanpa bukti. Mari kita simak sama-sama ya. Masuk Islamnya itu pas awal bulan Juni tahun 2014. Saya syahadat di pesantren Anabas Center Indonesia yang dibimbing oleh Ustadz Nababan. Motivasi saya, dia syahadat di tempat yang dipimpin oleh Pak Ustadz Nababan. Nah, ini bagaimana ini Pak Ustadz Nababan? Aduh teman-teman, ini menarik sekali memang pernyataan seperti ini. Dan akhirnya kan kita tidak perlu capek-capek ya untuk menjawab argumentasi dari mereka. Jadi di antara mereka sendirilah sebenarnya terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Dalam tanda kutip sih perbedaan pandangan itu sebenarnya pada dasarnya adalah hal yang bersifat umum, tetapi
ini kan perbedaan pandangan seperti ini kan tidak dalam kategori oh wajar saja, karena ini kan Pak Ustadz Nababan sedang menyampaikan kajiannya terkait dengan keputusan para mualaf itu sebelum menganut agama Islam karena mereka sudah belajar. Tapi orang yang kemudian syahadat di tempat beliau sendiri mengatakan hal yang lain. Bagi saya sih sebenarnya kalau beliau memberikan kajian seperti itu, ya sah saja, boleh dong beliau berpendapat. Tetapi karena beliau juga boleh berpendapat, maka tentu saja kita juga boleh dong memberikan tanggapan. Nah, tidak hanya itu teman-teman, terkait dengan video yang kita bahas kemarin, Ustadz Yahya Walon yang kemudian mendoakan Ibu Mega agar tidak berusia panjang, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di video sebelum ini kemudian ditanggapi oleh beberapa aktivis yang atau pegiat media sosial, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Kalau tidak salah, Ibu Dewi Tanjung ini kader PDIP kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ini masih bisa dicek ulang ya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya. Di sini dia mengatakan MUI tolong blokir atau larang manusia yang bernama Yahya Waloni untuk berpraktek menjadi pendakwah atau ustadz. Nih, di sini dituliskan dia IBLIS yang menyerupai manusia menebarkan nih teman-teman. Kalian bisa perhatikan di screen tuh. Kemudian di bawah sini dikatakan perkataannya apa yang dilakukannya sangat mempermalukan dan merugikan agama Islam yang rahmatam lil alamin. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kepada saudara-saudara saya yang beragama non-Kristen, kembali dulu saya ingatkan ya, bahwa konten ini tidak dibuat dalam rangka, oh karena saya tidak suka dengan dia, dengan itu, bukan karena itu ya. Fokusnya dalam bagian ini saya membuat konten ini menanggapi pernyataan dari Pak Ustadz Nababan karena beliau mengkaji dan kemudian memaparkan kajiannya itu mengenai saudara-saudara kita yang sebelumnya beragama Islam kemudian menganut agama Kristen. Nah, oleh sebab itu saya juga sengaja menyertakan cuplikan video kesaksian seorang mualafi yang juga syahadat di tempat beliau ini. Ya, ini kan untuk menjelaskan kepada publik yang pernah percaya, yang pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nababan ini, bahwa ini kontradiktif loh dengan kesaksian seorang mualaf yang syahadat di tempat beliau. Tuh ya. Jadi fokus utamanya di situ. Bahkan menariknya sebenarnya si Periuskia ini kan syahadatnya tadi tahun berapa disebutkan di sini, pada bulan Juli katanya sih ya. Tetapi yang paling menariknya adalah kenapa ini kemudian kesaksian mereka bisa berbeda atau pemaparan mereka bisa berbeda. Konten di awal teman-teman, ini videonya Pak Ustadz Nababan ini saya ambilnya di channel Anaba TV. Konten ini juga saya ambilnya di channel Anaba TV. Jadi artinya kan mungkin mereka lupa kali ya, lupa cut, lupa edit atau sebagainya, sehingga kemudian ini langsung dipublish. Ya beginilah jadinya. Oke teman-teman, sekian ya untuk bagian ini. Dan bila kalian punya rekomendasi konten yang perlu kita bahas, yang perlu kita sharingkan di channel ini, silahkan kalian tuliskan di komentar dan nanti akan saya coba untuk pikirkan, kerjakan sehingga kemudian bisa terrealisasi. Karena itu, kepada teman-teman saya yang Kristen, mari terus belajar tentang firman Tuhan supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih, selamat beraktivitas bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.